mining ini memang dilematis sekali kalau kami. Dan nikel open mining, jadi merusak sekali sebenarnya. Kami bilang kita tidak mungkin go 8% tanpa kerusakan lingkungan yang lebih parah. Kalau kita hitung semua external damage yang dihasilkan oleh industri ekstraktif, bahkan yang 5% ini aja harus dikoreksi. Permen KKP 53/2000 itu bilang no-go zone sebenarnya ya. Tapi kita ini kan peraturan tuh dibengkokin sana, bengkokin sini. Seraja Ampat, no mining at all. Podcast Deep Talk Artikel 33 diproduksi oleh Artikel 33 Indonesia, sebuah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada riset dan advokasi kebijakan, sumber daya alam, pendidikan, kesetaraan gender, inklusi sosial, dan ekonomi kerakyatan. Selamat sore, Le. Selamat sore, Cid. Oke, ini kami tuh sebenarnya teman naik gunung. Oh, mantap. Iya, cuma kali ini Leo sebagai direktur eksekutif ya. Di Greenpeace ya. Country Director Greenpeace Indonesia. Indonesia. Yeah. Nah, ini kalau dari wajah-wajahnya ini mana yang wahabi lingkungan, mana yang abangan. Ada jenggot sedikit tapi kayaknya belum eligible untuk jadi wahabi. Saya sufi aja deh, suka film maksudnya. Leo udah berapa kali ke Raja Ampat dan kayaknya kan Leo juga diverse ya? Iya. Sudah 4 kali sejak 2015. 4 kali ya? Ya. Oke, iya. Nah, Leo podcast kali ini mungkin agak berbeda dari gegap gempita tambang Raja Ampat ya, di mana Greenpeace menjadi sorotan sangat banyak. Artikel 33 ingin mengajak melihat dari lensa pasal 33. Ya. Nah, ini kami juga promosi sedikit, kami sedang membuat buku Jalan Panjang Pasal 33 Indonesia dan ingin launching di ulang tahun ke-15 Artikel 33 di tahun depan. Nah, mungkin saya ingin nanya sedikit nih, Le. Saya baca laporan Greenpeace yang panjang itu ya, tentang Raja Ampat. Standing point Greenpeace sendiri nih, apakah dari spektrum ya, ada 3 posisi lah, no tambang at all, atau yang tengah tuh responsible mining, atau ya udah mari kita mengeruk sebesar-besarnya tambang untuk kemakmuran rakyat. Ini standing point Greenpeace gimana nih, Le? Yang ketiga jelas tidak. Yang kami itu begini, Cid. Jadi kalau dalam konteks Raja Ampat, no mining at all. No mining at all, Ya. oke. Jadi karena Raja Ampat punya nilai ekologis yang sangat penting untuk bukan saja untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia. Jadi nanti kalau kita masuk ke keekonomiannya, bahkan pilihan mining itu langsung kalah juga. Karena pilihan yang sudah ada di depan mata, sudah dilakoni juga selama ini, yaitu ekoturism dan perikanan, jauh lebih besar untuk kemakmuran rakyat. Potentially jauh lebih besar. Jadi memang harus dikembangkan dari yang ada sekarang, tetapi dia sudah menjadi tujuan destinasi wisata premium. Betul. Dan pelibatan masyarakatnya kepada kerja-kerja ekoturism dan apalagi untuk fishery ya, itu jauh lebih signifikan, ya. Betul, daripada yang misalnya kita akui ada masyarakat yang memang bekerja untuk tambang-tambang tersebut, begitu. Berarti kayak standing point-nya akan berbeda-beda juga ya untuk Raja Ampat, no mining at all, tapi di tempat lain masih oke lah responsible mining gitu ya. Jadi mining ini memang dilematis sekali kalau kami. Terus terang aja, jadi kita Greenpeace itu hidup dengan realita kita. Jadi kami itu bukan organisasi yang utopian gitu. Bukan wahabi juga di lingkungan. Bukan, itu kan Kurang panjang Gus Ulil yang bilang kami wahabi ya. Jadi realitanya sudah ada tambang-tambang itu. Betul. Gitu. Nah, di critical mineral, di nikel, kita mengidentifikasi itu sebagai sumber deforestasi baru yang signifikan buat Indonesia. Khusus critical mineral ya, seperti nikel ya, yang lagi boom belakangan. Betul. Jadi setelah masih jauh lebih besar sawit tentunya. Kemudian pulp and paper juga besar pastinya. Dan kalau di pertambangan batu bara masih jauh lebih besar. Okay. Tapi ini clearly
dalam tren yang sangat meningkat, menghabiskan ya. hutan-hutan di Sulawesi, terutama Maluku Utara, dan juga sekarang Raja Ampat. Oke. Nah, jadi di banyak kasus, di banyak wilayah, kami akan apply juga pendekatan no mining at all. Oh, Gitu. oke. Harusnya ada wilayah-wilayah yang memang tidak disentuh oleh tambang ini, gitu. Oke, clear. Kalau critical minerals itu memang banyak di hutan-hutan yang memang tegakannya masih itu Bang ya, masih besar gitu ya. Unfortunately di kawasan hutan banyak sekali. Oke. Open mining kan dia ya. Dan nikel open mining karena dia tuh bahkan lebih lateral daripada batu bara. Lateral tuh gimana maksudnya Bang? Datar. Oke. Jadi deposit kita itu hampir sebagian besarnya permukaan. Deposit nikel Di kita. dalam gitu ya. Iya. Jadi ditambangnya dengan cara open dan lateral mining. Oh, iya. Jadi merusak sekali sebenarnya, gitu. Ya. Nah, kalau balik ke standing position tadi, ada banyak tempat juga yang no mining at all. Kalau keseluruhan nih sebagai sebuah negara gitu ya, ini kalau menurut board kami nih, Profesor Arif Ansyari Yusuf, standing point Indonesia tuh nggak apa-apa lah pertumbuhannya turun dikit, tapi tidak mengeruk tambang karena cost-nya itu sangat besar. Kalau dimasukin cost ke dalam itu sama aja tuh, mungkin growth-nya turun gitu ya. Iya. Jadi lebih baik turunilah, nggak usah mengeruk sebesar itu demi mengejar pertumbuhan. Nah, menurut Leo gimana tuh posisi sebagai negara itu ya? Kan kita dihadapkan dan sekarang ada berusaha kita, ini saya akan langsung ada usaha untuk mengconform, jadi conforming bahwa kita harus menuju 8% economic growth. Kami tidak, we don't buy it. Kami bilang kita tidak mungkin go 8% tanpa kerusakan lingkungan yang lebih parah. Dan kami percaya metodenya tersedia. Saya kira Profesor Arif Ansyari sudah menyinggung itu, bahwa kalau kita hitung semua external damage yang dihasilkan oleh industri ekstraktif, bahkan yang 5% ini aja harus dikoreksi. Oke. Gitu. Nah, 5% ini saja yang 20 tahun terakhir ini kan sudah menghasilkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Kami tidak bisa melihat bahwa kalau kita go 8% itu tanpa kerusakan lingkungan yang lebih parah. Iya. Jadi setuju saya bahwa bahkan sebenarnya kan Pak Emil tuh udah ngomong dari mid-90s bahwa ini harus dikalibrasi. Tapi kan nggak pernah bisa masuk kan ke mainstream economic planning ya. Jadi selalu dengan hitungan GDP growth yang konvensional. Betul. Dipakainya gitu. Nah, Bang Leo, saya mau agak masuk ke konteks pasal 33-nya gitu, Bang Leo ya. Jadi dari cerita awal tadi, terutama ketika economic growth vis-a-vis sama kelestarian lingkungan. Jadi tahun 70-an itu kan 72 ya, Stockholm. Kan Indira Gandhi waktu itu kan semangat. Kalau polusi itu tidak bisa menyelesaikan kemiskinan. Artinya dia sangat menentang zero growth. Waktu itu ada satu paper di conference Stockholm itu mengenai bahwa terutama didorong negara utara ya. Ya intinya dia bilang enak kalau negara utara itu udah merusak, terus ketika kita mau develop itu dilarang gitu. Nah, sementara kita butuh, dan di dalam konstitusi kita kan memang ada konsep sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu, sumber daya alam dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau memposisikan itu di tengah realitas yang ada itu harusnya gimana gitu, Bang Leo, untuk memposisikannya gitu? Kalau pandangan kami, seharusnya kita mengeksplorasi dan secara sangat serius jalan-jalan ekonomi baru. Oke. Jalan-jalan ekonomi yang berkelanjutan, yang hijau, yang inklusif. Oke. Jadi saya mengerti perspektif Perdana Menteri Indira Gandhi masih diteruskan oleh Perdana Menteri Modi sekarang masih. India
di international fora masih seperti itu narasi besarnya. Tapi India secara sangat serius, jauh lebih serius daripada Indonesia. Ya. Mengembangkan renewable energy-nya masif sekali. Hampir sama masifnya dengan Cina. Gitu. Jadi eksplorasi kepada renewable energy dari grup-grup besar India, Tata dan sebagainya, itu jauh lebih masif daripada yang kita kerjakan kepada renewable energy di Indonesia ini. Berkali-kali lipat. Nah, tapi balik lagi ke jalan ekonomi baru kan, kalau balik ke 70-an kan, Mas Giri, Club of Rome kan udah bilang, udah keluarkan limit to growth kan, bahwa ada limitnya. Bahkan itu ada, pada saat itu saja sudah economic modelingnya sudah keluar, gitu. Itu waktu saya udah pelajarin itu waktu sama mahasiswa sama Citra waktu itu. masih naik gunung kita ya. Club of Rome, Kita jadi nggak cuma naik gunung aja, tapi juga serius belajar. Sama Prof. Emil Salim. Tapi saya balik ke angka tadi ya, limit of growth ini kalau sebagai ekonom, berarti harusnya nggak 8% dan kita harus hati-hati banget dengan kata-kata 8%. Kalau itu nabrak banyak hal gitu. Jadi oke deh 5% nggak apa-apa, 4 bahkan, tapi dia lebih inklusif gitu ya, tidak merusak lingkungan. Apakah seperti itu? Belatanlinya gitu ya. Saya kira harus jadi misalnya gini, low carbon economic development strategy yang dikeluarkan Bappenas di CDI ya. Betul, di 2019 atau 20 ya, atau kan nggak pernah ngomong 8%, ngomong 6-7% dengan jalan ekonomi baru. Jadi bahwa kita harus masuk ke secara masif signifikan ke wilayah-wilayah ekonomi hijau. Kita harus go renewables dengan masif. Kita go circular economy. Kita banyak ya, banyak pilihannya, dan sebagai fondasinya adalah tentunya creative economy. Betul. Karena kan kalau go ekstraktif keruk gitu kan usang ya sebenarnya ya. Betul. Emang paling gampang lah ya. Gampang kan, paling gampang gitu. Nah, kan semua hitungannya tersedia juga. Jobs yang di create juga jauh lebih banyak. Untuk yang green economy betul, tadi ya. Betul. Nah, kalau kita sandingkan juga dengan angka-angka statistik Maluku Utara misalnya, ataupun Konawe misalnya, atau Morowali, saya kira GDP growth-nya 2 digit, tapi angka kemiskinannya kan nggak bergerak. Gitu. Ya, serapan tenaga kerja lokalnya juga dan ya gitu-gitu aja gitu. Gininya makin besar ya, ketimpangannya. Gininya apalagi. Memang karakter industri ekstraktif itu akan selalu seperti itu ya. Dia tidak menyelesaikan ketimpangannya itu di mana-mana, atau sudah kasus Indonesia. Karena dia kapital intensif kan, jadi agak berat untuk ketimpangan ya malahan ya. Ketimpangan, dan menurut sebenarnya udah relatif terbukti di mana-mana ya. Saya nggak tahu nggak dalamin terlalu banyak misalnya Australia ya. Tapi Australia itu kan rambunya ketat, ketat banget gitu loh. Dia memang hidup dari ekstraktif ini, dari tambang ya negara. Tetapi kan ini satu anekdotal tapi konkret. Ini kan ada central, misalnya ada land council, aboriginal land councils yang punya hak untuk say no, misalnya tadi kalau kita bicara tadi ke no-go area. Jadi ada no-go areas, no-go zone ya. No-go zones. Ada dan land councils ini resourceful karena dibantu secara signifikan oleh pemerintah, sehingga dia bisa level playing field bernegosiasi dengan mining companies. Dan mining companies di Australia itu dikelola dengan sangat ketat oleh Mineral Council of Australia. Dengan rambu-rambu yang sangat ketat, yang pada saat mereka berangkat ke Indonesia itu nggak ada. Udah bahkan kalau all hell's break loose kan, jadi gitu. Kalau di kasus GAC ini kan itu katanya tiny islands itu nggak boleh di ini ya aturannya itu. Itu gimana yang Greenpeace ngelihatnya itu? Apa ada investigasi kemudian melihat kok ini jadi boleh gitu? Pertambangan di itu? Aturan kita sendiri nggak boleh kan, Bang Leo ya? Tapi mau nyambung dulu ke situ, pertanyaan banyak netizen nih, si GAC tuh kayak dibelokin gitu ya di Geopark, yang lain masuk yang ini tiba-tiba ini belok
melengkung aneh gitu kan? Iya, itu geoparknya kan? Garis geopark itu Batas kan melengkung geoparknya. aneh sehingga si gak tuh keluar dari geopark. Yang lain tuh masuk geopark kan? Itu kalau ditarik dari selatan ke utara, dari Misol ke atas, ke Waigeo, itu dia belok begini. Tuh dilewatin gitu. Iya, belok ke timur sedikit, balik lagi, gaknya keluar dari geopark. Padahal itu satu kesatuan ekosistem itu ya, harusnya jelas-jelas satuan ekosistem, jelas sekali itu. Nah, yang kami dari investigasi kami pada saat penetapan itu PT Gak Nikel terlibat banyak lah gitu ya dalam penetapan batas itu gitu ya. Jadi apakah di situ dealnya terjadi atau apa? Tapi yang ada catatan-catatan bahwa memang ada cukup banyak keterlibatan PT Gak Nikel di dalam proses penetapan geopark itu. Iya. Nah yang 4 kan udah dicabut, si Gak Nikel ini 1 nggak dicabut kan, kalau nggak salah karena pertama dia bukan geopark atau juga izinnya udah ada RKIB dan sebagainya. Kalau demand-nya GP kan semua yang di pulau kecil jelas nggak boleh dan aturannya udah clear. Ini kenapa Gak-nya masih beroperasi? Karena dia juga di pulau kecil kan kalau nggak salah. Iya, dia jelas di pulau kecil. Gak itu kan 6.000 hektar. Pulaunya itu ya? Iya, pulaunya. Luasan konsesinya 13.000 hektar, hampir 2 kalinya. Jadi sampai ke laut sekitarnya. Ke laut juga itu. Iya. Di bawah 10.000 hektar, itu masuk micro islands. Jadi bukan pulau kecil lagi ya, mikro ya? Iya, micro islands. Tidak ada, bisa dibilang tidak ada toleransi sebenarnya. Permen KKP 53 2020 bilang itu. Undang-Undang 1 2014 tentang pesisir dan pulau-pulau kecil bilang bahwa di bawah 20.000 hektar tidak ada juga gitu. Dan putusan Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan itu pada challenge yang dilakukan oleh perusahaan TMS itu apa ya, tambang emas Sangihe. Ini Sangihe emas di pulau kecil dan perusahaan nikel di Wawonii. Pulau kecil juga dia. Pulau kecil juga itu yang menggugat perusahaan dan itu ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa memang tidak boleh karena sangat rentan secara ekologis pulau kecil itu bila dilakukan kegiatan pertambangan di atasnya. Le, aku jadi penasaran, di Indonesia ada no-go zone nggak? Saat ini nggak ada yang Saat ini nggak ada. Oh, berarti harus sama sekali nggak ada. Sebenarnya Permen KKP 53 2020 itu bilang no-go zone sebenarnya ya. Jadi tapi kita ini kan peraturan tuh dibengkokin sana, bengkokin sini. Gak aja bisa dibengkokin gitu ya. Itu literally ya. Literally. Gitu. Jadi gini, waktu kita launching report, direktur pulau-pulau kecil tegas bilang nggak ada toleransi, harus nggak boleh di pulau-pulau mikro ini gitu. Sekitar 3 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian, dirjennya bilangnya udah lain. Kalau bisa dikelola dengan baik dan ada kepentingan ekonomi yang lebih besar, ya harusnya kita bisa memaklumi, bersepakat lah gitu. Situasi khusus gitu ya. Gitu. Satu lagi nih penasaran, tadi Leo bilang di Australia selain no-go zone tuh ada mining council. Kita juga nggak punya itu ya kayaknya ya, mining council. Kita Mineral Council of Australia. Mineral Council of Australia. Saya tahu ini by fact karena saya pernah bawa case ke sana. Late 90s. Waktu saya masih ngurusi kasus-kasus tambang di tahun-tahun pertama Jatam, sempat campaign di Australia. Salah satunya menemui Mineral Council of Australia di Canberra. Jadi ini regulator industrinya gitu. Jadi dia yang meregulate di Australia ya, dia nggak punya jurisdiksi keluar ya. Bagaimana tambang-tambang itu harus menghormati lingkungan, menghormati Aboriginal people dan seterusnya.
gitu. Kita nggak punya. Kita nggak punya. Regulatornya Karena saya duga menteri. yang di dalam Mineral Council apa tadi Of Australia itu pasti ada masyarakat adat juga kan, aborigin as representatif gitu ya. Nggak terlalu ingat saya, Cid, tapi mungkin iya. Iya, aku nggak terlalu ingat. It's already 1998. Tapi memang kalau misalnya bentuknya council itu dia bukan ministry, berarti kan ada representasi biasanya, representasi dari kelompok terdampak. Nah, saya mau balik ke pasal 33, menarik Bang Leo. Jadi saya pernah baca buku. Pasti soal dikuasai negara nih ya, bukan? Salah satunya, tapi lebih ke lingkungan hidup. Jadi kalau kata salah satu pakar yang kita undang, Mas Suroto, jadi kalau bicara pasal 33 itu, yang original intent itu apa yang dikatakan Hatta. Di luar itu nggak ada, katanya intinya kan gitu. Nah, Bung Hatta itu pernah, waktu itu dia 80-an nulisnya. Dan dalam konteks 80-an itu kan isunya bukan tambang, tapi hutan itu loh, HPH itu. Nah, dia concern sekali itu dengan isu HPH. Jadi, oke, ini memang untuk kemakmuran rakyat, tapi pelestarian lingkungan hidup itu juga menjadi penting gitu. Dia contohin kalau misalnya habis nebang, ya di reboisasi lagi dan lain sebagainya, ditanam kembali gitu untuk sustainable dan sebenarnya walaupun pada saat itu masih yang lama kan Mas Leo ya. Jadi pasal 33 itu masih belum ada ayat 4-nya. Kalau ayat 4-nya sekarang kan udah ada aspek lingkungan hidup. Ekonomi berkeadilan ya atau apa? Yang berwawasan lingkungan. Iya, ada satu frasa eksplisit. Nah, dalam konteks sekarang ketika misalnya ada tadi misalnya no-go zone ini terkait dengan no-go zone, ada aspek ekonomi, kemudian ada aspek pelestarian lingkungan hidup di hadap-hadapan. Kalau dari analoginya Bung Hatta tadi kan dia pikir bahwa lingkungan itu bagaimanapun harus dikembalikan kan dengan kondisi. Jadi boleh dipakai, tapi kemudian daya dukung dan lain sebagainya itu dikembalikan seperti semula. Bukankah memang seperti itu seharusnya gitu ya praktek pertambangan atau industri ekstraktif ini? Reklamasi terutama reklamasi tambang, dan itu bisa sangat mahal kan untuk nikel. Bayangin itu dihabisin, harus dibalikin topsoil dan semuanya kalau kata Gus Ulil kan nggak harus pohonnya yang sama dikembalikan. Betul, tapi kan daya dukungnya harus sama apapun bentuknya. Nah, itu mengembalikan daya dukungnya sama itu kan mahal banget ya, hampir impossible saya rasa, atau gimana? Saya kira hampir impossible. Cost-nya jadi tinggi banget dan, itu. Cost satu hal, tapi siapa yang bisa mengembalikan biodiversity-nya? Nggak ada. Jadi nggak akan ada yang bisa dikembalikan secara sampai semula oleh kegiatan pertambangan. Jadi daya rusaknya besar sekali, dikerjakan dengan baik pun daya rusaknya tetap besar. Gitu. Apalagi tidak baik ya. Apalagi tidak baik, yang kata Gus Ulil kan, yang ditentang ada bad mining ya. Betul. Bad mining itu hampir semuanya bad mining di Indonesia ini. Nggak ada yang responsible mining. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Susah sekali sebenarnya membayangkan skenario yang dibayangkan Bung Hatta itu terjadi di sektor pertambangan Indonesia. Karena penegakan hukum lemah, kekuatan yang diawasi itu jauh lebih kuat hampir selalu daripada inspektur tambang itu gitu. Betul. Jadi nggak ada bisa bergigi itu di banyak wilayah gitu. Nah, ini aku tertarik dengan mengembalikan ke kata-kata penting di artikel 33, dikuasai negara. Kami pernah lama ya melacak apa sih tafsir MK terhadap dikuasai negara. Katanya ada 5 peran tuh ya: pengaturan, pengelolaan, penguasaan, pengawasan, dan pembinaan. Nah, kalau dilihat dari segitiga good governance ya, mungkin juga Leo udah ini familiar, ada regulator, policy, dan operator. Good governance yang baik kan nggak boleh tuh negara ambil tiga-tiganya gitu, karena dia jadi conflict of interest-nya juga berat. Apakah Leo melihat peran dikuasai negara di Indonesia itu possible? Is it even possible gitu ya? Apalagi dia berhadapan dengan kekuatan yang sebesar-besar kemakmuran ini, rakyat yang mana nih dengan situasi politik seperti itu. Kalau dilihat di Raja Ampat kan, apalagi tafsirnya aja jadi bisa berubah-ubah, itu kan menunjukkan kuasa-kuasa kapital tuh besar dan negara tuh sulit banget ya untuk berdiri seimbang untuk semua atau bahkan rakyat. dikooptasi Mbak biasanya. Atau bahkan dikooptasi ya. Jadi
Leo boleh nggak ngasih catatan terhadap dikuasai negara ini harusnya conceptually apakah tetap seperti itu tapi dengan tafsir yang berbeda atau bahkan kata-kata dikuasai negara ini harus kita lihat sangat kritis, gimana tuh? Saya melihatnya dengan kritis, Citra, dari dulu sebenarnya gitu. Karena hak menguasai negara merupakan satu fundamen memang dari Pasal 33 sebenarnya. Betul. Tentunya mungkin sekarang agak utopian kita ngomong ya, bahwa sebuah sosialisme Pancasila misalnya yang dibayangkan gitu. Iya. Tetapi dengan berbagai persoalan yang sudah melekat kepada Republik ini berdekade-dekade, hak menguasai negara seringkali muncul di hadapan masyarakat dengan sangat problematik. Justru menjadi pada saat dia ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan kapital, sekarang kita nyebutnya oligarki. Iya. Yang oligarki ini kan satu caranya adalah revolving door ya. Iya. Itu aja gitu ya. Jadi pengusaha, jadi politisi juga, ada di DPR, pengusaha juga, terus sekarang masuk ke eksekutif jadi menteri. Nah, gitu. Ya konflik of interest-nya pada level yang grandeur sebenarnya gitu ya, yang masif sebenarnya. Jadi negara sebagai aktor netral kalau mau dibilang begitu, nggak pernah terjadi, hampir nggak pernah terjadi sebenarnya gitu. Jadi saya kira harus di counterbalance saat ini dengan principles yang lain gitu, yang misalnya adalah hak-hak masyarakat, adalah hak misalnya masyarakat adat kalau kita bicara dengan wilayah-wilayah yang memang sering kali masih dalam tata kelola masyarakat adat, ini kita harus membuat atau mencari equilibrium yang baru sebenarnya. Kalau saya sih percaya begitu. Gitu. Cuma kan kalau di ekstrim lain kan dikuasai negara versi Hatta tuh jadi negara yang benar-benar menguasai. Ekstrim lain pasti kita dan Leo pasti nggak suka kan, itu market mekanisme gitu ya, market yang banyak failure-nya pasti kan, sepenuhnya market, banyak failure. Tapi kalau dikasih ke negara juga ada government failure yang ternyata bahaya ya. Jadi gimana nih sebenarnya balance yang kita bayangkan di Bung Giri dan Saya kira marketnya juga, jadi itu realita ya. Market Indonesia sudah memilih market economy, liberal economy, walaupun seringkali nggak pengen ngaku gitu ya. Yang in reality kita kan liberal economy sebenarnya. Yang harus regulated ketat. Nah, itu menarik tuh ya. Mineral Council of Australia misalnya adalah salah satu contohnya gitu. Sehingga di wilayah industrinya sendiri, wilayah marketnya itu ada regulator. Negara juga menjadi regulator tentu saja harus gitu, dan negara yang kita harus tetap upayakan bersih ya, walaupun kadang-kadang capek betul ini ya. Gitu ya, KPK-nya dilemahkan apa segala macam. Sama kemudian ya pengakuan kepada hak-hak masyarakat yang harus misalnya kalau kita ngomong konstitusi kan, MK 35 2012 kan misalnya itu mengakui hak-hak asli dari masyarakat, itu ngomong pasal 18 sebenarnya itu ya. Tapi stop dia di situ, kemudian agak stagnan selama 13 tahun terakhir, kita lagi push lagi ke undang-undang masyarakat adat sekarang supaya konkret gitu misalnya. Itu balancingnya ya sebetulnya. Harus balancing, harus sama ini Mbak Citra. Jadi salah satu hal yang saya lihat gitu ya dalam pasal 33 itu memang kalau bicara original intent kan orang itu akan cenderung untuk melihat pada situasinya. Gitu ya. Dia merumuskan itu untuk melihat tantangannya. Nah sekarang ini tantangannya agak beda memang dengan situasi ada nikel segala macam, mineral crisis, dan memang jadi penting untuk memasukkan variabel baru gitu terkait dengan
tadi hak atas masyarakat. Dan salah satu yang menjadi pemikiran saya ini Bang Leo ya soal bahwa mungkin pendekatannya adalah ketika melihat, jadi kalau kemakmuran rakyat itu di MK Bang Leo diinterpretasikannya itu adalah seberapa banyak uang masuk ke APBN. Problemnya itu satu. Jadi variabelnya tidak pernah itu tadi soal ada counter tambahan. Tambahan apakah ya adalah beberapa pelibatan, tapi yang terakhir-terakhir ini dia bilang bahwa itu ya duit ini karena asumsinya penerimaan negara itu didistribusikan secara ini bansos dan lain sebagainya gitu. Nah, pendekatan yang kemudian perlu dipertimbangkan itu adalah ketika suatu kebijakan ekonomi walaupun dia mendorong growth, PDRB-nya kan kalau di Maluku itu hampir 21% dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tidak bisa mengangkat orang yang paling bawah ikut terangkat, itu lebih baik tidak dilakukan. Dan kalau dari penjelasan Bang Leo juga, ini keangkat nggak sih sebenarnya orang-orang ini yang di lokal itu di dalam konteks itu? Dalam banyak hal, dalam situasi pertambangan kita, contohnya, ya artinya tadi saya cerita sedikit bahwa saya terlibat di ngurusi kasus-kasus pertambangan dari late 90s itu, banyak sekali masyarakat yang sebenarnya hidup secara agraris ya, kita bisa kelompokkan secara besar di situ. Kan disrupted ya, jadi ini kan kekuatan industri memang ini kan mendisrupsi, merusak tatanan-tatanan agraris yang berlangsung lama ya. Nah, kalau saya sih melihat tadi, kalau saya sebutkan bahwa kita harus lebih kreatif terhadap melihat our economic future gitu. Jalan-jalan ekonomi baru itu harus didiskusikan bareng-bareng dengan mempertimbangkan opsi-opsi ekonomi yang lain gitu. Jadi sebenarnya gerakan lingkungan pun bergerak ke, kita menyadari kok bahwa masyarakat harus sejahtera. Iya, betul. Harus. Makanya kita challenge, maksudnya kita ini nggak pernah jadi Wahabi gitu. Bahkan kita tuh nggak pernah jadi fanatik gitu, enggak. Kita coba, yang kita dalam mungkin 10 tahun terakhir ini tawarkan bahwa, dan saya kira ya tadi Bappenas mengadopsinya misalnya gitu. Ini ada titik-titik temu. Bahkan misalnya di transisi energi, studi-studi sudah bilang bahwa 1 megawatt batu bara memberikan sekian jobs. 1 megawatt renewable energy jauh lebih banyak jobs. Gitu. Karena karakter industri fosil seperti batu bara dan juga sekarang nikel ini memang sedikit kok. Agak-agak nggak inklusif lah ya secara karakter dibandingin renewable misalnya. Yang multiplier efeknya sebenarnya bisa jauh. Apalagi kalau kita menemukan jalan-jalan baru untuk ekonomi agraris kita gitu, yang kita tidak menolak market, justru market itu harus kita manfaatkan untuk menjadi market yang lebih hijau, lebih inklusif dan sebagainya gitu. Nah, ini kalau balik ke ujungnya ya, rekomendasi kebijakan apa sih yang perlu disampaikan ya untuk GP atau kita? Saya mencatat dari itu beberapa laporannya GP, misalnya uji rantai pasok atau traceability. Jadi perusahaan juga harus melacak nih nikel saya dari mana nih, EV bahkan produsen EV ngelihatnya dari mana. Terus juga memperkuat ESG perusahaan. Tapi tadi 2 yang saya dapat menarik banget, no-go zone yang tidak ada mungkin kita harus buat. Dan mining council yang kuat di regulator, karena mungkin sekarang masih kuat di policy atau operator, tapi kayak regulatornya masih kecolongan ya, dan pelajaran Australia mungkin menarik. Apakah itu hal-hal yang bisa kita rekomendasikan atau gimana menurut Leo? Ada hal-hal lain? Iya, no-go zones jelas itu karena kita punya wilayah-wilayah yang secara ekologis dan secara sosial juga itu seharusnya tambang tidak masuk ke sana. Gitu. Ada yang wilayah Raja Ampat adalah bukan pilihan ekonominya bahkan jelas lebih
lebih potensial daripada tambang gitu. Tadi Citra udah singgung bahwa ini rantai pasok industrinya harus kita, jadi produsen baterai, produsen EV-nya, itu harus lihat ke hulu, bersih nggak rantai pasoknya dia, dari pelanggaran-pelanggaran hak asasi, pelanggaran-pelanggaran lingkungan, apakah merusak World Heritage seperti di Raja Ampat. Kemudian soal ini sebenarnya menurunkan permintaan dengan apa? Dengan circular economy. Circular economy. Ya. Jadi baterai itu harus teknologinya udah mulai ada, belum dominan, tapi ya harus kita punya konsentrasi investasi untuk daur ulang. Ya. Sehingga tidak terus-menerus merambah begitu. Kalau di sawit kan ada RSPO ya, Roundtable Sustainable Palm Oil yang bisa men-traceability. Kalau di mineral kayaknya belum ada ya, traceability system. Sejauh ini belum ada yang artinya diterima secara universal atau diterima secara luas lah begitu ya. Satu hal yang memang ini kan hampir seluruhnya muaranya ke mainland China ya. Saya mau faktor itu memang jadi penting. Betul, gitu. Jadi dominan sekali. Jadi memang satu hal penting sekali untuk merubah, menginfluence Beijing. Pasarnya pasarnya betul. Ya, demand-nya ya. Karena mereka powerhouse-nya gitu. Sayangnya approach utama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada industrialis dari Tiongkok ini adalah di Sulawesi, di Halmahera Utara, datang aja deh kita parkir semua ini environmental safeguards-nya nanti belakangan semuanya gitu. Tambang aja dulu. Terutama tambang smelter. Tambang smelter. Jadi dan terutama setelah UU Ciptaker ya, itu kerasa banget ya. Iya banget. Soalnya saya baru pulang dari Weda, baru seminggu lalu. Dan dari Halmahera itu ya? IWIP kan, kerasa juga nih ya. Ciptaker kan dibabat dari bawah tuh yang AMDAL segala macam. Kan semua ditarik ke pusat tuh setelah 2020 ya. Pengawasan, jadi daerah juga kesulitan mengawasi kan, baik kabupaten maupun provinsi. Semua ditarik di pusat. Itu ya akhirnya kita ada dalam situasi seperti ini. Karena para industrialis, jadi ini benar-benar bumi dan langit. Kalau tadi kita sempat cerita tentang Mineral Council of Australia yang rambu-rambunya ketat gitu, ini para industrialis Tiongkok yang bekerja di smelter atau membangun smelter itu hampir tanpa rambu, Yang ini ngegas gitu ya. Kalau mineral tadi kan kayak Mineral Council ngerem lah ya. Betul. Perlindungan, cara berpikirnya melindungi gitu. Betul. Jadi penggunaan energinya juga kan seluruhnya batu bara ya. Hampir seluruhnya batu bara yang kita tengarai teknologi yang lebih kotor. Karena kualitas udaranya di Morowali, di Konawe, di smelter-smelter yang didirikan itu buruknya sudah sama buruknya sama Jakarta. Jadi walaupun di tengah hutan, tengah gunung itu buruk banget gitu ya. Ya buruk. Karena kita ukur PM 2.5-nya, kita ukur semua itu udah parah ya. Iya. Karena ada teman yang ngelihat dari citra satelit melakukan kajian itu ya memang kelihatan kayak itunya itu gitu dari polusinya itu di daerah-daerah situ. Baik, Leo, terima kasih sekali sudah hadir sore ini dan senang sekali dengan pembicaraan tentang pasal 33 Indonesia ini. Terima kasih, saya senang sekali ada di sini di podcast artikel 33 ini. Terima kasih. Kayaknya kita harus ke Canberra ya, belajar Mining Council. Mineral Council Australia dan kita coba di Indonesia. Oke.